bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka janganlah engkau percayai ucapannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jika sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu mulianya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui hal-hal yang gaib, apatah lagi manusia pada umumnya. Maka siapa yang mengklaim dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka katakanlah kepada dirinya bahwa Anda adalah pendusta besar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dengan kemuliaan, kehormatan, kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun yang harus kita yakini, annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku ad-dar wala an-naf li nafsihi fadlan an ghairihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mendatangkan mudarat dan manfaat bagi dirinya, apatah lagi bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 188. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat bagi makhluknya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah terluka pada peperangan Uhud. Bahkan gigi gerahamnya pecah karena senjata musuh. Bahkan dari peristiwa ini muncullah satu ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yafluhu qaumun sajjau nabiyahum?" Bagaimana mereka, sebuah kaum, akan beruntung, akan selamat, sementara mereka melukai Nabi mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada keluarga beliau, begitu pula kepada kerabatnya, untuk membekali diri dengan amalan-amalan yang soleh dan sama sekali tidak tergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Anqidhu anfusakum minan nar, la ughni ankum minallahi syai'a." Selamatkanlah diri kalian dari jilatan api neraka, karena aku tidak dapat membantu kalian sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dari hadis ini jelaslah di hadapan kita bahwa semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang terdekatnya, kepada orang-orang yang beliau cintai. Maka apatah lagi setelah kematian beliau. Maka sungguh heran kita menyaksikan banyak di antara kaum muslimin
yang ketika berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil meneteskan air mata, mereka menangis meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguraikan segala permasalahan hidupnya, untuk membantu memecahkan problematika hidup dalam kehidupan ini. Meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluasan rezeki, kemudahan jodoh, perpanjang umur dan lain sebagainya. Sungguh sikap mereka semacam ini telah terjatuh ke dalam sikap hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana Muhammadun Abdullahi wa rasuluh, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu ta'azza wa jal." Aku hanyalah seorang Muhammad, hamba dan utusannya, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak menyukai kalian mengangkat derajatku melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi dari pembahasan kita yang sederhana ini, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali tentang bahaya al-hulu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bahaya kita memberikan satu makanah, satu kedudukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang telah Allah berikan kepada beliau. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita yang sederhana ini bisa sedikit melindungi kita dari keterpurukan dan ketersesatan serta penyimpangan kita di dalam akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan akidah kita, senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada jalan-jalan yang kita lalui, sehingganya tapak demi tapak yang kita lakukan menuju surga Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami hambatan dan bahkan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada Anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabwah, Riyadh. PO Box 29465 Riyadh 11457. Telepon 445 4900 491 6065. Fax 497 0126. Rabwah, Jalan Amir Mat'aib, samping Bank Al-Rahji, cabang Rabwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض.